silaunya kilatan pedang. Para pembaca, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salah satu potret realita yang terkandung dalam rahim sejarah Islam. Peristiwa monumental yang tidak akan pernah terlupakan dalam benak Muslim sejati. Peristiwa yang menggambarkan pertentangan dua sisi yang berlawanan. Pertarungan antara kebenaran melawan kebatilan. Manusia beradab melawan manusia biadab. Manusia mulia melawan manusia tercela. Kaum muslimin yang cinta kedamaian berseteru dengan kaum kafir yang suka kekacauan. Sebuah tragedi memilukan hati yang terkandung pelajaran penting dan berharga bagi muslim sejati terhadap petuah dan perintah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah insiden berdarah kontak senjata antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Quraisy yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Uhud. Berikut petikan ringkas kisahnya. Latar belakang pertempuran. Mendung kesedihan masih saja menyelimuti kota Mekah. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa musyrikin Quraisy tak mampu menyembunyikan duka lara mendalam perihal kekalahan telak mereka pada Perang Badar tahun kedua Hijriah. Hati mereka tersayat pilu tak terkira. Berita kalahnya pasukan Quraisy terasa begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Ba'awan bergerak menutupi celah-celah langit yang kosong di musim penghujan. Berita duka itu serasa gempa bumi menggoncang batok kepala orang-orang musyrik. Namun sangat disayangkan, kekalahan telak kaum paganis Quraisy pada perang itu tak mampu merubah sikap bengis mereka terhadap kaum muslimin. Dendam kesumatnan membara tertancap kokoh dalam hati mereka. Tewasnya tokoh-tokoh Quraisy berstrata sosial tinggi pada peristiwa nahas itu semakin menambah kental kebencian Quraisy terhadap kaum muslimin. Persiapan pasukan Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb, yakni sebelum mereka masuk Islam, bangkit sebagai pelopor-pelopor yang sangat getol mengobarkan api balas dendam terhadap Islam dan pemeluknya. Para orator ulung bangsa Arab tersebut menempuh langkah-langkah jitu untuk memuluskan program balas dendam tersebut. Mula-mula, mereka melarang warga Mekah meratapi kematian korban tewas Perang Badar, kemudian menunda pembayaran tebusan kepada pihak Muslim untuk membebaskan tawanan Quraisy yang masih tersisa di Madinah. Mereka sibuk menggalang dana untuk menyongsong aksi balas dendam. Mereka datang kepada para pemilik kafilah dagang Quraisy yang merupakan pemicu utama terjadinya Perang Badar. Mereka menyeru, "Wahai orang-orang Quraisy, sungguh Muhammad telah menganiaya kalian serta membunuh tokoh-tokoh kalian. Maka bantulah kami dengan harta kalian untuk membalasnya. Mudah-mudahan kami bisa menuntut balas terhadap mereka." Rencana tersebut mendapat respon hangat dari masyarakat Quraisy. Kontan dalam waktu yang sangat singkat, terkumpul dana perang yang cukup banyak, berupa 1.000 unta dan 50.000 keping mata uang emas. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lansir pada ayat ke-36 dari surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Hari demi hari tampak upaya mereka mendapat hasil signifikan. Betapa tidak? Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, mereka mampu menghimpun pasukan 3 kali lipat lebih besar dibanding jumlah pasukan Quraisy pada perang setahun yang lalu, yakni Perang Badar. Ditambah fasilitas persenjataan yang memadai, terdiri dari 3.000 onta, 200 kuda, dan 700 baju besi. Jumlah total pasukan tidak kurang dari 3.000 prajurit, ditambah 15 wanita bertugas mengobarkan semangat tempur dan menghalau pasukan lari mundur ke belakang. Bertindak sebagai panglima tertinggi pasukan Quraisy adalah Abu Sufyan bin Harb. Adapun pasukan berkuda
di bawah komando Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara panji-panji perang dipegang para ahli perang dari kabilah Bani Abduddar, dan barisan wanita di bawah koordinasi Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan. Terasa lengkap dan cukup memadai persiapan Quraisy dalam periode putaran perang kali ini. Arak-arakan pasukan besar syarat anarkisme dan angkara murka kini tengah merangsek menuju Madinah, menyandang misi balas dendam dan melampiaskan nafsu setan-setan jahat. Sampainya kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima surat rahasia dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang masih bermukim di Mekah. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Kuba. Ubay bin Ka'ab diminta untuk membaca surat tersebut dan merahasiakan isinya. Beliau bergegas menuju Madinah, mengadakan persiapan militer, menyongsong kedatangan tamu tak diharapkan itu. Menyongsong kedatangan tamu tak diharapkan itu. Tamu tak diharapkan itu. Bak angin menembus, bak angin berhembus. Berita pergerakan pasukan kafir Quraisy menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Tak ayal, kondisi kota itu kontan tegang mendadak. Penduduk kota siaga 1. Setiap laki-laki tidak lepas dari senjatanya, walau dalam kondisi salat. Sampai-sampai mereka bermalam di depan pintu rumah dalam keadaan merangkul senjata. Majelis musyawarah militer. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya sembari bersabda, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat pertanda baik. Aku melihat seekor sapi yang disembelih, pedangku tumpul, dan aku masukkan tanganku ke dalam baju besi. Aku takwilkan sapi dengan gugurnya sekelompok orang dari sahabatku. Tumpulnya pedangku dengan gugurnya salah satu anggota keluargaku, sementara baju besi dengan Madinah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat agar tetap bertahan di dalam kota Madinah dan meladeni tantangan mereka di mulut-mulut lorong kota Madinah. Pendapat ini disetujui oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Musuh Allah ini memilih pendapat ini bukan atas pertimbangan strategi militer, melainkan agar dirinya bisa dengan mudah kabur dari pertempuran tanpa mencolok pandangan manusia. Adapun mayoritas para sahabat, mereka cenderung memilih menyambut tantangan Quraisy di luar Madinah dengan alasan banyak di antara mereka tidak sempat ambil bagian dalam perang Badar. Kali ini, mereka tidak ingin ketinggalan untuk menanam saham pada puncak amalan tertinggi dalam Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib sangat mendukung pendapat ini seraya berkata, "Demi Zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu, sungguh, aku tidak akan makan sampai aku mencincang mereka dengan pedangku di luar Madinah." Dengan mempertimbangkan berbagai usulan para sahabat, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menjawab tantangan Quraisy di medan terbuka luar kota Madinah dan meninggalkan selera Abdullah bin Ubay. Hari itu, Jumat, tanggal 6 Syawal 3 Hijriah, beliau memberi wasiat kepada para sahabat agar bersemangat penuh kesungguhan dan bahwasanya Allah akan memberi pertolongan atas kesabaran mereka. Lalu mereka sholat asar, dan beliau beranjak masuk ke dalam rumah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Saat itu, beliau mengenakan baju besi dan mempersiapkan persenjataan. Para sahabat menyesal dengan sikap mereka yang terkesan memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari Madinah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bermaksud menyelisihi pendapatmu. Putuskanlah sekehendakmu. Jika engkau lebih suka bertahan di Madinah, maka lakukanlah." Beliau menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi menanggalkan baju perang yang telah dipakainya sebelum Allah memberi keputusan antara dia dengan musuhnya." Kondisi umum pasukan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membagi pasukan Islam menjadi 3 batalion. Batalion Muhajirin di bawah komando Mus'ab bin Umair, Batalion Aus dikomando oleh Usaid bin Hudair, dan Batalion Khazraj dipimpin oleh Khabbab bin Al-Munzir. Jumlah total pasukan Islam hanya 1.000 orang, dengan perlengkapan fasilitas serba minim berupa 100 baju besi dan 50 ekor kuda. Dikisahkan dalam sebuah riwayat tanpa adanya kuda sama sekali dalam perang ini. Wallahu a'lam. Sesampainya pasukan Islam di sebuah tempat yang dikenal dengan Asy-Syaikhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeleksi beberapa sahabat yang masih sangat dini usia mereka. Di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, dan beberapa sahabat muda lainnya. Tak urung kesedihan pun tampak di wajah mereka. Dengan terpaksa, mereka harus kembali ke Madinah. Orang-orang munafikin melakukan penggembosan. Berdalih karena pendapatnya ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan aksi penggembosan di dalam tubuh pasukan Islam. Musuh Allah ini berhasil memprovokasi hampir sepertiga jumlah total pasukan. Tidak kurang dari 300 orang kabur meninggalkan front jihad fisabilillah. Manusia bermuka dua ini memang sengaja melakukan aksi penggembosan di tengah perjalanan agar tercipta kerisauan di hati pasukan Islam, sekaligus menyedot sebanyak mungkin kekuatan muslimin. Strategi militer Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tugas pasukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang ahli strategi militer, mengatur barisan pasukan dan membagi tugas serta misi mereka. Beliau menempatkan 50 pemanah di Bukit Ainan, bertugas sebagai sniper-sniper di bawah komando Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari. Beliau memberi instruksi militer seraya bersabda, "Gemburlah mereka dengan panah-panah kalian. Jangan tinggalkan posisi kalian dalam kondisi apapun. Lindungi punggung-punggung kami dengan panah-panah kalian. Jangan bantu kami sekalipun kami terbunuh. Dan jangan bergabung bersama kami sekalipun kami mendapat rampasan perang." Dalam riwayat Al-Bukhari, jangan tinggalkan posisi kalian sekalipun kalian melihat burung-burung telah menyambar kami sampai datang utusanku kepada kalian. Sesampainya di Uhud, kedua pasukan saling mendekat. Panglima kafir Quraisy, Abu Sufyan, berupaya memecah persatuan pasukan Islam. Dia berkata kepada kaum Ansor, "Biarkan urusan kami dengan anak-anak paman kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin. Maka kami tidak akan mengusik kalian. Kami tidak ada kepentingan memerangi kalian." Akan tetapi, upaya Abu Sufyan tidak menuai hasil karena kokohnya keimanan kaum Ansor. Justru sebaliknya, mereka membalasnya dengan ucapan yang amat pedas yang membuat panas telinga orang yang mendengarnya. Awal mula pertempuran. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari mengampu panji perang kafir Quraisy, seorang yang dikenal sangat mahir dan pemberani maju menantang dalam mubarazah, yakni duel. Secepat kilat, Zubair bin Awam menerkam dan membantingnya, kemudian menggorok lehernya. Talhah tak berdaya melepas nafas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, dan bertakbirlah kaum muslimin. Bangkitlah Abu Syaibah Utsman bin Abi Talhah mengibarkan kembali panji tersebut. Dengan penuh kesombongan menantang duel. Secepat kilat pula Hamzah bin Abdul Muttalib menghantam pundaknya dengan sabetan pedang yang sangat kuat hingga menembus pusarnya. Tak ayal tangan dan pundaknya terlepas. Utsman tersungkur tak berdaya meregang nyawa. Berikutnya, Abu Sa'id bin Abi Talhah mengambil panji tersebut, namun seiring dengan itu, anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas menembus kerongkongannya. Tak pelak dia jatuh terjerembab ke tanah, menjulurkan lidah, menjadi seonggok mayat. Musafi bin Abi Talhah memberanikan diri mengangkat kembali panji Quraisy, namun ia tewas mendadak tersambar runcingnya anak panah Asim bin Thabit bin Abul Aflah. Berikutnya,
Kilab bin Tolhah bin Abi Tolhah, saudara kandung Musafi, mengibarkan kembali panji itu. Namun ia segera roboh ke tanah, mengakhiri hidupnya setelah pedang Zubair bin Awam menyambar badannya. Al-Jallas bin Abi Tolhah segera menopang panji itu. Namun, sabetan pedang Tolhah bin Ubaidillah segera memecat nyawa dari tubuhnya. Keenam pemberani tersebut berasal dari satu keluarga kabilah Bani Abdiddar. Kemudian Artah bin Syurahbil maju, namun Ali bin Abi Thalib tak membiarkannya hidup lama menenteng panji dan langsung melibasnya. Realitas spektakuler aneh tapi nyata. Tidaklah seorang dari musyrikin mengambil panji tersebut, melainkan terenggut nyawanya, hingga genap 10 orang menemui ajalnya di sekitar panji perang musyrikin. Setelah itu, tak ada seorang pun dari mereka yang bernyali mengambil panji yang tergeletak di bumi Uhud. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.